3 masakan nangka muda yang salah satunya bisa jadi ide masakan kamu. Hai semuanya, kali ini aku mau masak nangka muda ditumis, dan ini aku pakai 500 gram nangka muda dan 50 gram ikan teri. Ini nangkanya udah dipotong-potong dan airnya pun sudah mendidih. Nangkanya kita masukkan dan nangka ini akan kita rebus sampai matang. Tambahkan garam setengah sendok makan, dan sambil menunggu nangkanya matang, kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit merah, 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan ini semuanya kita haluskan. Setelah halus bumbunya, kita geprek lengkuasnya. Di sini aku pakai 1 ruas lengkuas dan 2 lembar daun salam. Dan ini nangkanya udah mateng, kemudian kita angkat. Kemudian aku mau goreng terinya. Di sini aku pakai teri cuma 50 gram. Kita goreng terinya sampai matang. Setelah matang terinya kita angkat. Dan aku mau tumis bumbunya ini di minyak bekas menggoreng teri. Kita tumis bumbunya sampai harum. Setelah harum, masukkan lengkuas dan daun salam. Kemudian kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang. Setelah bumbunya mateng, kita masukkan nangka yang sudah direbus. Kemudian aduk sampai nangka dan bumbunya tercampur. Lalu masukkan gula, garam, dan penyedap masing-masing setengah sendok teh, atau mungkin ini sesuai selera ya garamnya. Kemudian tambahkan air 100 ml. Ini kita masak sebentar aja sampai bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam nangkanya. Kemudian masukkan terinya dan kita aduk-aduk lagi. Setelah itu kita angkat nangkanya dan jangan lupa matikan api kompornya. Nah, ini dia tumis nangka mudanya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau masak sayur nangka muda bumbu simple. Tapi walaupun bumbunya simple, dijamin ini tuh enak banget. Dan ini aku mau kupas nangkanya dulu. Ini getahnya lengket banget. Ini aku kupas dulu kulitnya. Ini nangkanya nggak aku pakai semua, aku cuma pakai seperempatnya dari 1 buah nangka, jadi separuh dari yang aku kupas ini. Ini kita kupas sampai bersih. Dan untuk ngilangin getah nangkanya ini yang nempel di tangan ya, kalian bisa pakai minyak sayur buat ngilangin getahnya.
Ini kita belah, dan aku cuma pakai ini seperempat ini. Ini kita udah kupas sampai bersih. Kemudian ini mau dipotong-potong. Ini nggak dipotong kecil langsung ya, aku cuma potong gede-gede. Nanti setelah direbus baru dipotong kecil. Setelah selesai dipotong-potong, ini mau direbus. Kita siapkan air, tunggu sampai mendidih, lalu kita masukkan nangkanya. Di sini aku tambahin garam 1 sendok makan dan juga minyak sayur. Ini untuk mengurangi lengketnya getah nangka ini ya. Di sini aku mau masak nangkanya setengah matang aja. Dan sambil menunggu nangka yang kita masak, di sini aku siapkan bumbu-bumbunya. Ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah. Kemudian kita tumbuk sampai halus. Setelah bumbunya halus dan nangkanya ini juga udah setengah mateng dan nangkanya akan kita angkat. Nangkanya ini mau aku potong kecil-kecil karena ini mau ditumis, dioseng-oseng biar nanti bumbunya itu meresap ke nangkanya. Kemudian kita siapkan minyak secukupnya untuk menumis, dan setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis bumbunya sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan batang serai, daun salam, dan lengkuas. Kita tumis sampai benar-benar bumbunya matang. Kemudian setelah bumbunya matang, masukkan 2 sendok makan udang rebon. Di sini aku pakai udang rebon biar tuh masakannya tambah sedap dan gurih. Kemudian masukkan nangkanya dan aduk sampai bumbu dan nangkanya tercampur rata. Oh iya, itu tadi sebelumnya udang rebonnya itu udah aku oseng dulu ya. Jadi pas dimasukin ke bumbu itu udang rebonnya udah mateng. Kemudian tambahkan air, kurang lebih ini aku pakai 300 ml air. Tambahkan garam, penyedap, dan sedikit santan. Buat kalian yang nggak pakai santan juga nggak apa-apa, tapi aku pakai ini biar tambah gurih. Dan kita akan masak nangkanya ini sampai matang. Kalau airnya dirasa kurang, boleh tambahkan lagi. Setelah mateng sayur nangkanya, ini kita buang batang serai dan daun salamnya. Kemudian sayur nangkanya kita pindahkan ke piring. Dan ini dia sayur nangka mudanya, dijamin mantap. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Rawani Kencat. Sekarang kita mau masak gulai nangka muda. Ini aku pakai cuma seperempatnya buah nangka ini, enggak semuanya. Ini aja udah cukup banyak ya. Oh ya, ngupas nangka itu yang paling males itu kalau kita kena getahnya, karena getahnya itu lengket banget.
Ini setengahnya aku sisihin dulu, kemudian yang ini mau aku kupas. Tapi ini cuma dipakai seperempatnya aja, dan seperempatnya lagi nanti mau dioseng-oseng. Kita kupas sampai bersih. Kalau punya sarung tangan plastik boleh pakai sarung tangan plastik, tapi karena ini nggak ada sarung tangannya, jadi aku pakai tangan aja. Nanti tinggal dicuci bersih, terus dikasih hand body buat ngurangin rasa lengketnya, atau enggak pakai minyak sayur juga bisa. Ini nangka mudanya dipotong-potong kayak gini aja, belum aku potong-potong kecil karena nanti ini mau direbus dulu, baru setelah nanti direbus baru dipotong-potong kecil biar nggak terlalu ribet atau banyak getahnya yang keluar. Ini airnya udah mendidih, kemudian kita rebus nangkanya. Ini aku rebusnya cuma setengah matang aja, ditambah garam 1 sendok makan dan sedikit minyak sayur. Ini kita masak sampai setengah matang, dan ini udah setengah matang, lalu kita angkat. Baru dipotong-potong kecil atau potong-potong sesuai selera. Ini aku potongnya nggak terlalu kecil karena ini kan mau digulai di santan, jadi dipotong-potong seperti ini aja. Setelah selesai dipotong-potong, lalu kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, dan cabai merah, juga cabai rawit merah. Dan ini setelah di blender. Dan ini tadi kemirinya ketinggalan, jadi aku tumbuk aja kemirinya. Kemudian kita siapkan minyak, dan setelah minyaknya panas lalu kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita tumis sampai bumbunya itu matang dan harum. Setelah harum, bumbunya masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan batang serai. Dan ini kita tumis sampai benar-benar bumbunya semuanya matang. Setelah bumbunya matang dan harum, ini aku tambahin air sedikit. Kemudian masukkan nangkanya, kita aduk sebentar. Ini setelah diaduk-aduk sebentar, kita diamkan juga sebentar ya. Kemudian setelah didiamkan sebentar, ini aku tambahkan lagi airnya. Ini kurang lebih airnya itu 1 liter ya. Di sini aku nggak pakai santan kelapa, aku pakai santan instan. Nah, ini aku tambahkan sedikit untuk bikin jadi santan encernya. Buat kalian yang punya kelapa boleh dari 1 butir kelapa. Nanti dipisah antara santan encer dan santan kentalnya. Kemudian ini kita masak sampai nangkanya ini matang, karena kan tadi nangkanya itu masih setengah matang. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh. Oh ya, untuk garam ini sesuai selera ya. Kalau kurang boleh ditambah lagi. Di sini juga aku tambahin lagi. Jadi aku pakai sekitar 1,5 sendok teh.
Dan di sini juga aku tambahkan 1 sendok teh penyedap, lalu tambahkan santan kentalnya 65 ml atau 1 saset kecil santan instan ya. Kemudian aduk semuanya. Santan di sini nih udah untuk santan kentalnya ya, dan nangkanya ini juga udah mateng. Dan terakhir aku masukkan 3 keping asam kandis. Masak sebentar aja. Kemudian ini aku buang batang serai dan daun salamnya ya. Kemudian matikan api kompornya dan kita pindahkan ke atas mangkuk. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir.